Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa di mana saja di episode baru dari program Studi Alkitab Harian, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita sudah sampai di surat kepada jemaat di Filipi, salah satu surat penjara yang Paulus tulis dari penjara Roma. Kita sudah sampai di pasal 1, mulai dari ayat 12 sampai akhir pasal. Kita telah berbicara dalam episode yang sebelumnya bahwa Paulus ditempatkan untuk membela Injil dan meneguhkan Injil. Sehingga ia meneguhkan Injil di dalam orang-orang percaya dan membela Injil melawan perang sengit musuh-musuh Injil. Hari ini kita akan melakukan studi kita di bagian kedua dari pasal yang pertama. Dan dengan kehendak Tuhan, izinkan saya menyambut tamu saya, hamba Tuhan yang terhormat di studio ini, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Selamat datang. Kami juga menyambut para tamu yang ada bersama kami. Selamat datang semua. Dr. Farid, sebelum saya melanjutkan ke bagian kedua dari ayat yang ke-12, saya ingin kembali sedikit dan memeriksa ayat yang ke-9, doa Paulus. Bagi orang-orang percaya di Filipi, ia berkata, "Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah." Apa pokok-pokok utama dalam doa Paulus di sini, Dr. Farid? Saya melihat bahwa ada 4 hal sebenarnya. Ia berdoa agar kasih mereka satu sama lain bertambah. 2, bahwa kasih ini akan didasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Sebagai hasilnya, 3, agar mereka bisa membedakan. Seorang percaya memiliki ketajaman membedakan antara apa yang berkenan pada Tuhan dan apa yang tidak dikenannya. 4, agar mereka dipenuhi dengan buah-buah. Buah-buah kebenaran. Kehidupan orang Kristen penuh buah. Baik. Berikut ini adalah 4. Izinkan saya menyebutnya permohonan doa yang jelas dalam doa Paulus ini. Mengapa ia memulai dengan kasih? Mengapa ia tidak mulai dengan pengetahuan? Karena inilah kebutuhan di Filipi. Maksudku, perselisihan yang terjadi antara kedua perempuan itu mengancam adanya perpecahan di gereja. Apa pengobatannya? Kasih itu akan bertambah. Ketika kasih bertambah, setiap saudari akan menerima saudari lainnya dan setiap kelompok akan menerima yang lain. Tidak akan ada perpecahan di antara mereka atau di dalam gereja. Baik, terima kasih. Beralih ke ayat yang ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saya perlu berhenti sejenak di bagian ini, seperti yang selalu kita harapkan bahwa penderitaan akan menghentikan kemajuan Injil. Ya, Penderitaan menghapus penyebaran Injil, tidak ada penyebaran untuk Injil karena ada penderitaan, kesesaran, dan juga penganiayaan. Di sini ia berkata apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi? saya ingin peroleh sebuah judul untuk bagian ini. Saya Silakan akan menyebutnya berkat-berkat yang dihasilkan dari berbagai kesulitan. Karena setan menempatkan kesulitan-kesulitan untuk pemberitaan firman dan Injil. Namun, Allah yang mengendalikan segala perkara, yang dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ia selalu dari berbagai kesulitan memberikan kesempatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba yang setia untuk menuai berkat-berkat. Ketika Paulus berkata keadaan-keadaanku, perkataan keadaan-keadaanku termasuk saat ia ditangkap di Yerusalem sampai saat menulis ini. Jadi kurang dari 4 tahun, karena ia menetap 2 tahun di penjara di Palestina, dan 2 tahun di Roma, dan ia berada di akhir 2 tahun yang kedua. Bagaimana ia melihat mereka? Bahkan jika itu adalah orang lain selain Paulus, ia akan mengasihi dirinya sendiri dan akan berkata,
Betapa buruknya nasib saya. Tuhan menjadikan saya si hamba Tuhan untuk tetap dirantai. Namun ia melihat sisi lain, bagaimana Tuhan menggunakan ini untuk kebaikannya. Jadi ia berkata bahwa tangannya dibelenggu. Hasil pertama, bahkan ia berbicara di sini tentang 3 hasil. Hasil pertama adalah bahwa orang-orang mulai bertanya kepadanya, di penjara, mengapa kamu di penjara? Apa kamu seorang tahanan politik? Ia menjawab, tidak. Lalu apakah kamu tahanan dengan tuduhan kriminal? Tidak. Lalu kenapa kamu di penjara? Ia menjawab bahwa ia di penjara karena Yesus Kristus. Sejak saat itu pemberitaan firman mulai menyebar. Begitu luas sehingga satu penjaga berkata kepada yang lain, yang satu berkata kepada yang lain, dan firman mencapai seluruh istana. Ini berarti tempat berkumpulnya semua penjaga kekaisaran. Ini berarti ketika ia berada di penjara, pemberitaan firman dan Injil mencapai area dalam istana. Area dalam istana. Ya, ini berarti para penjaga membagikannya di antara Benar. mereka. Baik, Mungkin jika ia tidak berada di penjara, ia tidak akan ia masuk tidak ke akan masuk ke istana. istana. Dan di akhir surat ia berkata, semua orang kudus menyambut kamu. Sebagian besar, semua orang berasal dari keluarga kaisar. Jadi berita itu juga sampai dari penjaga ke rumah tangga kaisar. Allah itu besar faktanya, dan ini mendorong kita bahwa ketika ada kesulitan kita tidak gagal atau putus asa. Lalu ia berkata bahwa sebagian besar saudara-saudara mulai aktif memberitakan firman, jadi mereka tertidur di Roma. Ketika Paulus dipenjarakan, ini mendesak mereka dan menggerakkan mereka. Dan seolah mereka berkata tidak seharusnya. Ia ada di penjara dan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka mulai aktif memberitakan firman, dan itu adalah masalah yang membuatnya bersyukur kepada Allah. Baik, Saudara-saudara itu telah terpecah menjadi 2 tim. Tim yang setia dalam memberitakan firman, mereka memberitakan firman dengan motif yang murni. Mereka tidak menginginkan apa-apa selain agar Injil disebarkan. Tim lain iri kepada Paulus, seorang hamba Tuhan yang sukses dan berkembang. Dan mereka tidak memiliki hasil-hasil yang sama. Jadi ketika Paulus dipenjarakan, mereka pikir mari kita bekerja agar memperoleh hasil-hasil. Semua itu bukan Dr. Farid, motivasinya. sebelum kita pergi ke bagian khotbah tentang iri hati dan perselisihan dan motif yang tidak murni, Oke, kita perlu berhenti sejenak pada kesengsaraan. silakan lanjutkan. Bagi banyak hamba Tuhan, orang-orang percaya dan komunitas Kristen di seluruh dunia, ada aniaya-aniaya dalam hari-hari hidup kita sekarang. Ada beberapa usaha dari orang jahat dan teroris untuk menghapus penyebutan Injil dan kekristenan dari area-area berbeda di seputar dunia. Kami ingin mengamankan mereka. Apa yang akan kami katakan kepada mereka? Apakah yang terjadi sekarang mengarah pada penghapusan pemberitaan Injil dan penghapusan kekristenan? Atau mungkin ada hal lain yang bisa terjadi? Tidak, pada faktanya kita pasti bisa mengatakan bahwa pertama, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Kedua, Allah kita tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi ia selalu mengubahnya untuk kebaikan umatnya dan untuk penyebaran Injil. Khususnya di wilayah kami, wilayah Timur Tengah, yang menyaksikan penganiayaan berat dan upaya-upaya untuk menghilangkan mereka yang mengikuti nama Kristus. Pada faktanya kita melihatnya dengan mata kita dan mendengar dengan telinga kita. Betapa ternyata banyak orang Kristen nominal bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat dan masuk ke dalam lingkaran iman. Dan juga dari luar agama Kristen, ada orang sebagai hasil dari kesaksian orang-orang Kristen terguncang dan menjadi percaya. Allah menang. Baik. Tuhan menang dan akan selalu mengalahkan setan. Baiklah. Saya perhatikan penggunaan kata ini, kemajuan Injil. Mengenai mereka yang berkata bahwa bahasa kemajuan Injil dikatakan tentang pasukan tentara yang pergi lebih dulu untuk menebang pohon-pohon hutan dan mempersiapkan jalan di hadapan tentara dan seolah-olah kesengsaraan. Yang beberapa orang berpikir itu akan menghilangkan Injil, mempersiapkan jalan agar Injil menjangkau yang lain. Memang seperti yang Anda rujuk beberapa bulan yang lalu, bahwa tindakan kriminal yang mengerikan terjadi terhadap sekelompok orang Kristen di negara Arab. Dan mereka dibunuh karena pengakuan mereka akan Kristus. Orang-orang berpikir bahwa tindakan ini akan menghilangkan kesaksian orang Kristen. Namun tindakan ini mengakibatkan penyebaran Injil dan banyak orang mengenal Tuhan. Orang-orang Kristen yang mengenal nama Tuhan, non-Kristen juga mengenal Tuhan. Terlepas dari setiap kesengsaraan yang manusia coba dan lalui untuk menghilangkan kekristenan dan kemajuan Injil, Injil akan maju. Amin. Tuhan memberkati Anda. Kami akan rehat dan kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita. Pemirsa terkasih, saya akan menjumpai Anda sesudah rehat. Tetaplah bersama kami. Ada beberapa orang yang memberitakan firman dengan motif-motif yang tidak murni. Iri hati menggerakkan mereka dan keinginan-keinginan yang jahat. Saat mereka menambahkan penderitaan kepada Rasul Paulus dalam penjaranya, mereka mengambil dari pemenjaraan Rasul Paulus kesempatan yang bagus untuk mengajar kemuliaan bagi diri mereka sendiri melalui pemberitaan Injil.
motif-motif yang tidaklah murni dan cara-cara yang salah dan cara-cara duniawi yang digunakan beberapa pemberita firman pada zaman Rasul Paulus meninggalkan mereka, sehingga Tuhan akan berurusan dengan mereka dan jalan-jalan mereka pada waktu yang sudah ditentukan. Namun ia bersuka cita saat Kristus diberitakan dengan cara apapun. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami kembali lagi untuk melanjutkan studi kita di pasal 1 dari surat Filipi. Sekarang kami memiliki pertanyaan dari hadirin. Saya mempunyai pertanyaan dalam ayat yang ke-15 yang mengatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Apa yang dimaksud dengan ini? Dan ambisi egois juga. Jadi ada dengki, perselisihan, dan ambisi egois. Dr. Farid, Anda mengatakan bahwa sebagai akibat dari kesengsaraan dan Paulus menjadi tahanan rumah, ada banyak orang yang mengenal Tuhan seperti penjaga istana, tetapi juga ada orang yang berani memberitakan firman. Ada orang-orang yang melakukannya dengan niat baik. Apakah ada pemberitaan firman dari ambisi egois dan perselisihan? Ya, Caranya? ketika ada seorang hamba Tuhan atau gereja sangat sukses dalam pemberitaan firman, sementara gereja lain tidak punya kesuksesan ini atau tidak memiliki sebuah peranan. Jadi ada tipe, izinkan saya berkata, keinginan dalam aktivitas, tapi motif dari keinginan ini dalam aktivitas dan pemberitaan firman bukanlah pemberitaan Injil itu sendiri, melainkan motifnya adalah mengapa orang lain sukses? Persaingan. Persaingan. Dan tentunya, semoga Tuhan melindungi kita dan memurnikan kita di ladang pelayanan Kristen dari persaingan, karena Allah melihat motif-motif. Kita melihat perbuatan, tapi motiflah yang Tuhan lihat. Oke, ketika saya cemburu pada seorang hamba Tuhan seperti Anda dan ingin untuk menjadi seperti Anda, maka motif-motif di dalam diri saya sebenarnya tidak murni, tetapi saya menginginkan persaingan. Apakah pelayanan ini tidak akan membuahkan hasil? Sebenarnya jika saya berkata mengenai kata cemburu, bahwa ada dua jenis kecemburuan. Ada kecemburuan yang baik, memang baik kalau orang dengan giat berusaha. Dalam perkara yang baik, saya dapat cemburu dengan aktivitas Anda, dan dengan keseriusan Anda, dan dengan kelanjutan pekerjaan Anda. Ini baik. Saya ingin menjadi seperti Anda bukan untuk menarik perhatian orang-orang. Namun itu bisa menjadi kasus kedua yang ada di Filipi, bahwa itu adalah semacam ambisi egois. Jadi inilah Paulus memiliki pengikutnya dan kita juga ingin membawa orang-orang melalui pelayanan di sekitar kita. Ini adalah ambisi egois. Yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan yang agung akan memakai dimanapun Injil diberitakan. Injil menghasilkan berbagai buah dan hasil. Bukan karena pemberitaannya, tetapi karena bahannya disampaikan. Benar. Walau cara atau motifnya tidak tepat, namun Allah rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan ini menambahkan pada kita yang melayani dan semua yang melayani, semua yang mendengarkan dan melayani sebuah tanggung jawab. Hasilnya bagus, tapi ini selalu membuat saya mempertanyakan diri sendiri. Apakah motif-motif saya benar? Baiklah, Paulus tahu bahwa ada orang-orang yang menjadi berani untuk memberitakan firman dan itu baik, namun ada orang-orang lain juga yang memberitakan firman karena ambisi egois, perselisihan dan juga dengki. Apa yang dilakukan dengan mereka? Apakah yang mencela mereka? Apakah yang mengirim mereka surat ancaman? Apa reaksinya? Paulus sebenarnya adalah orang yang tidak mau melakukan yang lain selain mengenai Kristus yang diberitakan. Hatinya berkobar-kobar dengan pemberitaan firman, jadi ia berkata bahwa yang ia pedulikan adalah Injil diberitakan. Ia berkata dalam ayat 18, lalu bagaimana? Artinya apa yang harus saya lakukan? Sebab bagaimanapun juga baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, Kristus diberitakan. Dengan berpura-pura atau sebenarnya Kristus diberitakan. Tentang hal itu aku bersuka cita. Tidak ada sama sekali di hati Paulus masalah, dendam, duka cita. Ia bersikeras untuk bersuka cita. Ia berkata, aku akan bersuka cita terlepas dari segalanya. Dr. Farid, kita membutuhkan kata-kata yang seperti ini. Amin. Sungguh, setiap hamba Tuhan itu melayani di mana saja, di bidang apapun perlu membaca surat kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak ada kompetisi. Dimanapun nama Kristus diberitakan di mana saja, nama Kristus dihormati dan kita menyerahkan motif-motifnya kepada Tuhan. Saya ingin berhenti sejenak di ayat yang ke-19, karena entah bagaimana itu salah satu ayat yang sulit dimengerti.
Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Apa arti ayat itu? Apakah ini berarti bahwa Paulus belum diselamatkan? Kata keselamatan, saudara, ayat disebut dalam perjanjian baru dalam banyak makna. Lanjutkan. Ini disebut dengan arti keselamatan kekal spiritual dari hukuman atas dosa. Kita memperoleh ini begitu kita percaya pada Kristus. Dan itu disebut dalam sebuah arti yang berbeda, sebuah keselamatan harian dari jatuhan, dari ketersandungan, dari berbagai muslihat setan, dan dari penderitaan serta pencobaan-pencobaan. Inilah yang kita peroleh setiap hari jika kita ada dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu ada keselamatan lain yang kita tunggu ketika Kristus datang untuk menjemput kita. Sebenarnya Paulus di sini tidak berbicara tentang jenis apapun dari ketiganya. Tapi ia bicara tentang keselamatan bagi dia secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Apakah keselamatan hamba Tuhan? Selalu ada bahaya yang menanti hamba Tuhan. Bahwa mereka akan menjadi pengecut yang tidak terus lanjut dalam pemberitaan firman dan dalam pelayanan. Karena ada ketakutan-ketakutan. Dan dia tidak mau membuat pengakuan yang Dan dia baik. tidak membuat pengakuan yang baik, jadi dia berkata, tidak. Saya berharap dan percaya bahwa keadaan-keadaan saya akan membuat saya sampai pada akhirnya tetap teguh di dalam pelayanan saya. Karena itu ia minta dari mereka dengan berkata, oleh doamu. Berdoalah untukku, hai orang Filipi, sehingga saya akan tetap menjadi seorang saksi dan hamba Kristus yang setia. Dan ia juga menambahkan dan pertolongan roh Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus menyediakan, dia membantu hamba Tuhan untuk tetap bersaksi. Kita semua membutuhkan itu. Bukan untuk menjadi pengecut, tetapi untuk tetap setia sampai akhir. Lalu ia menganggap bahwa sebagai seorang hamba Tuhan ada sebuah jebakan di hadapannya. Ya. Jerat di hadapannya, yang telah setan taruh baginya. Jerat itu adalah bahwa ia akan menjadi pengecut dan tidak mau mengaku serta membuat pengakuan yang baik tentang Kristus. Jadi ia ingin dilindungi dari jebakan itu, dari Baik. jerat itu. Baik. Saya akan beralih ke ayat berikutnya, ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Apa yang Anda lihat dalam ayat ini? Lewat sikap hati Paulus di seluruh kehidupannya. Entah dalam hidup atau matinya, bahkan dalam tubuhnya, ia ingin menghormati Kristus. Apakah yang Anda lihat di dalamnya? Saya melihat di dalamnya kesetiaan yang tertinggi kepada Kristus. Saya suka ketika seorang berkomentar tentang kesaksian Paulus di sini dan berkata, di sini Anda menemukan filsafat sejati orang Kristen. Karena kehidupan orang Kristen bukanlah sebuah kesetiaan kepada sebuah denominasi, atau sebuah agama, atau sebuah kepercayaan. Namun itu adalah sebuah kesetiaan penuh kepada pribadi Kristus. Contoh di sini adalah Paulus. Paulus berkata bahwa ia tidak akan menjadi malu akan apapun. Ia tidak ingin sebuah situasi akan terjadi yang akan membuat dia malu karena ia gagal menyatakan Kristus. Lalu seakan-akan seseorang berkata kepadanya, baiklah, Paulus, misalkan kamu dijatuhi hukuman mati, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Ia menjawab tidak akan. Orang akan tahu bahwa saya dibunuh dan menjadi martir demi Kristus. Maka Kristus akan dihormati. Lalu jika Anda dibebaskan, ia berkata, aku akan hidup dan Kristus akan dihormati dalam pelayananku. Baik, sebab itu ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita akan rehat dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, saya akan menjumpai Anda setelah rehat. Jangan kemana-mana. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami kembali lagi untuk melanjutkan studi kita dalam pasal 1 dari surat Filipi. Ada pertanyaan? Ada sebuah pertanyaan, saya ingin tahu bahwa di ayat 21 ia berkata karena bagiku hidup adalah Kristus. Apa nih maksud dengan ini? Saya memerlukan penjelasan. Dan mati adalah keuntungan. Dan juga mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maut bagi orang-orang adalah suatu kerugian. Ya. Mereka menyebut siapapun yang telah mati, orang mati. Ya. Jadi orang yang sudah mati, orang terhilang, kerugian, menangis, dan lain-lain. Dan di sini ia berkata mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Apa yang Anda lihat? Saya melihat bahwa Paulus merangkum hidup dalam satu hal. Itu adalah bahwa Kristus akan menjadi pusat kehidupan. Jadi Paulus hidup untuk memuliakan Kristus. Ia ingin melayaninya, ia ingin memberitakannya, ia ingin memberitakan Injil. Jika ia masuk penjara, ia tidak akan tinggal diam. Seolah-olah Anda membuat persamaan, Anda mengubah ayat ini menjadi persamaan. Bagian pertamanya adalah hidup. Sama dengan
Kristus dimuliakan dalam saya. Konsekuensinya jika maut datang, ia berkata, saya akan bersama Kristus. Jadi itu hasil yang sama. Hidup adalah bahwa Kristus memuliakan dalam saya. Lalu bagaimana jika saya mati? Maka saya akan pergi untuk bersama Kristus dan ini adalah sebuah keuntungan. Pada faktanya, Paulus benar untuk mengatakan frase ini. Karena ia dibawa ke Firdaus dan melihat situasinya. Bahwa ia akan berada dalamnya setelah hidupnya berakhir dan ia akan pergi ke sana untuk berada bersama Kristus. Ini membawa kita ke ayat-ayat berikutnya yang membutuhkan jeda dari ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi ada dua hal yang menarik, Paulus ke kiri dan ke kanan. Apakah ia harus tetap bersama Benar. mereka? Atau pergi kepada Tuhan? Jika ia pergi kepada Tuhan, ini akan menjadi jauh lebih baik. Ia memiliki keinginan untuk berada bersama dengan Tuhan, tapi juga ingin tubuhnya berada bersama mereka. Apa yang Anda lihat? Saya melihat di sini Paulus sangat setia. Seseorang yang menyingkirkan setiap motif pribadi. Jadi ia berkata bahwa itu sama baginya bahwa ia akan mati sehingga ia akan pergi bersama Kristus. Itu tentu lebih baik baginya. Mengapa lebih baik baginya? Kita menghadapi seorang pria tua. Karena ia merujuk dalam surat kepada Filemon dan berkata, aku, Paulus yang sudah menjadi tua. Pria tua ini memiliki bagian penderitaan yang besar di sepanjang hidupnya. Penderitaan bagi Kristus, penjara, dirajam, dipukuli dengan tongkat, dicambuk, dan ia melayani banyak orang. Jadi seolah-olah, ia berkata sudah cukup, saya ingin bersama Kristus. Lalu bagaimana dengan pelayananmu? Ia berkata orang yang akan melanjutkan, tidak, ia tidak mengatakan itu. Namun ia berkata, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Lalu apa yang kamu putuskan? Ia bisa saja berkata, seperti akan Kaisar katakan, tidak, dialah yang mengambil keputusan. Apa keputusannya? Ia berkata bahwa ia tahu bahwa ia akan dibebaskan dari penjara itu. Ia berkata dalam ayat 25, dan dalam keyakinan ini tentang apa? Taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Apa yang saya pelajari dari ini sebagai seorang hamba Tuhan adalah bahwa tujuan saya akan selalu untuk mendesak mencapai kemajuan dan sukacita. Orang percaya dalam iman. Tidak ada motif yang lebih mulia dari itu. Baik. Tuhan menghargai motif ini. Baiklah, saya juga perlu komentar tentang dua ide yang disebutkan tentang hidup dan mati. Ia berkata karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ia menyebut kematian, karena ia bisa bersama Kristus, keuntungan. Namun ia juga berkata, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ia menyebut kepergiannya kepada Tuhan sebuah kepergian. Apa yang Anda lihat dalam kepergian ini? Kata ini adalah kata yang sangat bermakna dalam bahasa Yunani. Ini dipakai dalam banyak penggunaan, jadi mereka memanggil kapal yang terikat dengan tambang-tambangnya ke pantai. Dan ketika saat keberangkatan tiba dan itu dinyatakan, kapal itu dengan kencang dipanggil sehingga akan berangkat. Begitu ikatan-ikatan dilepaskan, entah itu tambang, kawat, ataupun rantai, dan kapal itu telah berlayar. Dikatakan tentang itu, kapal itu telah berangkat. Itu juga digunakan dalam sebuah arti lain. Para prajurit yang menerima perintah untuk pindah ke tempat lain. Sehingga mereka membongkar tenda-tenda mereka di mana mereka tinggal dan membungkusnya. Dan datanglah perintah untuk berangkat ke tempat selanjutnya. Jadi itu mengacu kepada pembongkaran kemah dan bergerak. Itu memberitahu kita juga tentang seekor hewan yang terikat pada sebuah bajak dan membajak. Di penghujung hari, kuknya sudah dilepas darinya. Ikatan-ikatan sudah terlepas. Dan dipotong lalu hewan itu dilepaskan dan dibebaskan. Hal keempat juga seorang pekerja sedang bekerja lelah-lelahan. Lalu ia datang di penghujung hari pada waktu istirahatnya dan ia akan mengambil upahnya. Perkataan ini dalam bahasa Yunani sangat kaya dan Paulus menggunakannya untuk menggambarkannya berangkat dari sini ke surga. Semua arti ini
akan digenapi dalam kepergiannya dan dalam keberangkatan orang-orang percaya ke surga. Karena itu ia berkata, aku ingin. Ia senang bahwa ia pergi kepada Tuhan tidak seperti orang-orang lain yang takut mati. Benar. Namun siapapun menikmati karya Kristus di kayu salib, ketika saat kepergianmu tiba, ia akan berkata, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Saya ingin memiliki sebuah komentar terakhir tentang bagian-bagian terakhir dari ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apa yang Anda lihat? Sebuah keinginan. Dunia hanya berarti saya berharap Anda melakukan masalah ini. Inilah yang saya tunggu untuk Anda lakukan. Untuk menjalani kehidupan yang layak bagi Injil Kristus. Dan di sini ia berkonsentrasi pada keteguhan dalam kesatuan. Ketika orang-orang percaya akan dibangun bersama sebagai tim olahraga, tidak akan ada pemisahan di antara mereka atau sebagai kesatuan peleton bersatu. Hidup mereka akan menjadi layak bagi Injil Kristus yang sebaliknya terjadi pemisahan. Saat perpisahan terjadi, ini tidak layak untuk Injil. Injil memanggil persatuan. Dan Baik. kepada satu pemikiran dan satu opini. Baik, saat ia berbicara kepada orang-orang percaya berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ceritakanlah tentang yang dianiaya dan para penganiaya. Berapa banyak Ya. penganiaya yang menganiaya umat Tuhan. Apa yang ia katakan kepada kita di sini, ia sedang berbicara dengan orang percaya. Hal pertama, jangan takut pada mereka yang menganiaya Anda atau mereka yang membunuh tubuh. Jadi dengan ini yang membuat mereka merasa aman. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh mereka. Masalah kedua, ia katakan pada mereka bahwa jika para penganiaya itu tetap tinggal di jalan mereka, maka ini akan memastikan kehancuran mereka. Namun sambil Anda terus tidak merasa takut, ini akan menunjukkan keselamatan Anda. Anda diselamatkan dan Anda akan berdiri teguh, tidak merasa Kesetiaan takut. Anda adalah sebuah bukti tentang keselamatan Anda. Benar. Hal ketiga, bahwa penderitaan dalam kehidupan orang Kristen yang bukan sebuah kemalangan, melainkan sebuah karunia. Untuk menderita bagi Kristus bukanlah sebuah kemalangan, namun sebuah karunia. Itu adalah sebuah karunia Allah bagi kita. Terima kasih Dr. Farid. Kita akan Terima berjumpa kasih. lagi di episode berikutnya. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.